Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sriayuni dari kelas K. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah. Nah, awal perkembangan olahraga Indonesia menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Sejak saat itulah, perkembangan bangsa Indonesia hampir dalam semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh bangsa Belanda. Demikian juga perkembangan dalam aspek keolahragaan. Cabang-cabang olahraga yang berkembang adalah cabang olahraga yang dilakukan di Belanda, termaksud ketika pada waktu bangsa Jepang menduduki Indonesia. Nah, ada pula sistem olahraga Jerman. Perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gusmus pada tahun 1759 sampai 1835 di negeri Belanda. Dan dalam perkembangan berikutnya, masuk pula olahraga sistem Jerman yang dikembangkan oleh Johann Spies dan Maul ke negeri Belanda. Sebagai peletak dasar sistem Jerman, Gusmus membagi latihan-latihan olahraga secara general. Menurutnya, ada 3 kaidah penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. 2. Senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. 3. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Nah, beberapa pokok penting olahraga sistem Jerman. Ini antara lain, pertama, olahraga sistem Jerman adalah sistem olahraga yang dikembangkan oleh Johann Spies dan Maul, yang ide dasarnya merujuk pada sistem yang dikembangkan oleh Gusmus. 2. Titik tolak kerja sistem Jerman adalah kemungkinan bergerak. 3. Beberapa gerakan pokok. 4. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman. 5. Susunan pelajaran sistem Jerman. Nah, ada juga sistem olahraga Swedia. Ketika VOC bangkrut pada tahun 1799 Masehi, pemerintah Belanda mengambil alih semua kekayaan dan kekuasaan. Bersamaan dengan itu, masuk ke Indonesia sistem olahraga Swedia yang dikembangkan oleh Per Hendrik Kling yang mula-mula dibawa oleh perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah, dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Ada 4 macam latihan senam Swedia, yaitu pertama, senam militer dalam bentuk latihan ketangkasan dan menggunakan alat, dapat menghadapi lawan. Tujuan latihannya diarahkan untuk membentuk keselarasan antara senjata dan pemakaiannya. Kedua, senam medis dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, penyembuhan, dan mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihannya terdiri atas meses dan latihan-latihan zaman kuno. 3. Senam pedagogis adalah senam yang dilakukan sendiri dengan tujuan membentuk keselarasan organ tubuh. 4. Senam estetis dengan tujuan untuk melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Di Indonesia, senam Swedia ini mulai digunakan di Sekolah Senam dan Sport Militer yang dibuka di Bandung pada bulan Desember 1922. Pada tahun 1916, Jutan Lehrer, MO, Pendidikan Jasmani diangkat sebagai pegawai untuk pendidikan jasmani sekolah. Ia mulai berkenalan dengan senam Swedia pada tahun 1918 pada kursus-kursus yang diadakan oleh Dr. Minkema di Malang dan bersama Dr. Nieuwenhuis berhasil mempertahankan sistem
ini pada Dewan Pengajaran. Berikut ini pokok-pokok penting sistem Swedia. Pertama, sistem Swedia diciptakan dan dipelopori oleh Per Henrik Kling. Kedua, dasar dari sistem ini adalah susunan tulang-tulang dan otot serta kerjanya alat-alat tubuh atau anatomi dan filosofi. Tiga, PH Ling menyusun sistemnya karena melihat bahwa rakyat Swedia pada waktu itu menderita kerusakan badan dan dimaksudkan untuk memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. 4. Sistem Swedia masih belum memperhatikan aspek pedagogis dan psikologis. 5. Sistem membedakan 4 macam senam. 6. Pada sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik susunan pelajaran menurut sistem terdiri atas latihan pendahuluan, latihan inti, dan latihan penutup. 7. Sifat dan tanda-tanda yang terdapat pada sistem Swedia. Nah, ada juga sistem olahraga Australia. Bersamaan dengan perkembangan di negeri Belanda setelah Perang Dunia ke-1, tahun 1914 sampai dengan tahun 1918. Masuklah sistem Australia. Sistem Australia diciptakan oleh Goldhofer dan Streicher. Didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Australia berpangkal pada anak vom Kinderaus dengan memperhatikan aspek pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Ada 6 prinsip pokok dari sistem Australia, yaitu: pertama, sistem ini diciptakan dan dipelopori oleh Dr. Kurt Goldhofer dan Dr. Margaret Streicher. 2. Sistem ini didasari oleh pandangan bahwa dalam pendidikan itu tidak ada dinding pemisahnya, sehingga hanya ada satu pendidikan, yaitu yang meliputi manusia sebagai suatu pendidikan. 3. Sistem ini tidak berpangkal pada bulan latihan, tetapi sebaiknya berpangkal pada anak yang akan diberi latihan. 4. Faktor-faktor anatomi, psikologis, dan kesehatan juga perhatikan dalam membuat sistem ini dan dalam membuat jenis-jenis latihannya. 5. Jenis senam yang dilakukan oleh mereka diberi keterangan atau alamiah, karena semua keserasian tersebut terdapat pada alam. 6. Susunan jam pelajaran. Cabang olahraga yang populer dan digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya. Yang menonjol pada waktu itu adalah sepak bola, bola keranjang, tenis, tinju, dan renang. Pada waktu itu, olahraga digunakan sebagai sarana untuk memelihara semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, perang-perangan dengan senapan, bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang, perlindungan, membuat lapangan terbang, mencangkul kebun. Demikian pula latihan-latihan disiplin, baik di sekolah maupun berbagai latihan yang diberikan orang Jepang pada kelompok-kelompok tertentu. Membentuk pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mempunyai daya tahan tinggi dan siap menghadapi berbagai kesukaraan. Nah, kesimpulannya ialah sejarah dapat mengajarkan setiap orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkannya dengan masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman tentang masa lalu, seseorang bisa memahami konteks kekinian dan meramalkan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Perkembangan olahraga dalam perspektif sejarah mempunyai arti dan nilai karena berada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.